Rauf As-Singkili. Mana kotak? Mana kotak? Kecil kali kotaknya, tak muat duit. Anak-anak muda yang berotot, yang tegap, pegang 4 sudut sorbanku ini, isi duit. Nanti modal pertama kita dirikan pesantren Abdul Rauf As-Singkili, hasil ceramah malam. Hilang sorban ini tak apa-apa, orang Singkil yang ngasih tadi. Bawa ke sana. Bawa, ibu-ibu, keluarkan dompet ibu, kasihkan sama dompet-dompetnya sekalian. Apa gunanya? Memang nanti mati bawa dompet? Mau tak lahir generasi Abdul Rauf As-Singkili lagi? Mau tak negeri ini menjadi para ulama? Mau tak mereka bisa menulis tafsir Al-Quran? Mau tak negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala? Bersedekah. Pas giliran maunya, mau. Pas giliran sedekah, 2000 perak. Tengok, rupanya sorban saya tuh, asal duit tuh 100.000 cepat masuk. Asal 5.000 tercampak dia keluar. Hebat sorban. Kan tanggung. Sorban singkil yang macam-macam, yang main-main. Nah, tengok, walaupun dari jauh asal 100.000 masuk dia. Walaupun dekat, kalau kerencing keluar dia. Jangan cuma di situ saja, yang lain-lain juga. Panitia awasi, bapak-bapak dari kepolisian, tengok. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Mana ketua panitia acara malam nih? Dia yang menjadi penanggung jawab. Taqaddam akhil karim al-habib. Masya Allah, maju ke depan. Ini nanti yang akan bertanggung jawab. Kalau ada yang menyerahkan tanah, serahkan sama orang ini nanti. Ini saudaraku, serahkan tanah. Siap menyerahkan tanah. Bangun pesantren menjadi tembok ukhuwah Islamiyah. Kalau kita punya pesantren, banyak santrinya, orang akan segan menjajah negeri kita, betul. Anak-anak kita akan selamat dari narkoba, betul. Saksikan ya Allah, di malam agung mulia ini kami berjuang karena Engkau. Kami bukan orang partai, kami bukan orang ormas, kami bukan orang kepentingan. Abdul Somad datang ke Singkel bukan mau kampanye. Untuk apa aku kampanye? Untuk apa aku jadi caleg? Untuk apa aku jadi anggota apapun? Jadi wapres saja aku tak mau. Murni hanya untuk membangkitkan semangat membangun para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah, nanti kalau tak jadi pesantren itu tuntut ini. Duduk Ustaz. Ibu, bapak, besok pagi, jangan sekarang, besok pagi datang ke Ustadz Al-Mukarram. Ini surat tanah. Nih, ini surat tanah saya buat pesantren tuh. Begitu rupanya waktu dicek BPN, bertanah bermasalah. Kenapa kau kasih tanah bermasalah? Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Ustadz, karena bermasalah lah maka ku wakafkan. Kalau tak bermasalah bagus ku jual. Itu bukan orang, setan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan tanah luas sejauh mata memandang. Tinggal. Berapa banyak orang yang kaya-kaya di zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili, di zaman Syekh Hamzah Fansuri, banyak orang-orang kaya. Mana orang kaya itu sekarang? Mana? Mana kebun karetnya? Mana kebun kelapanya? Mana kebun getahnya? Tinggal. Betul? Bapak yang ngasih tiap hari asal dapat duit beli sawit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, dapat duit beli itu, dapat duit beli ini. Nanti kalau bapak mati, mobil bapak yang cantik itu akan dipakai laki mereka yang baru, brownies. Kalau bapak mati, janganlah keras-keras Pak Ustaz. Aku dengar mati ini sakit jantungku. Kalau bapak mati, rumah bapak yang besar itu akan diambil lagi mereka yang baru. Betul? Takut mereka. Takut. Yang kekal abadi itulah tanah yang kau wakafkan. Alhamdulillah, selesai saya ceramah wakaf, datang kertas. Ustadz Somad,
Saya wakafkan tanah saya 3 hektar. Nih kemarin waktu saya ceramah di Sumatera Selatan, datang tulisan wakaf tanah 3 hektar. Ceramah pula saya di Pekanbaru, datang bapak-bapak meleleh air mata mendengar ceramah Pak Ustadz tadi. Hati saya, tak ada gunanya harta Pak Ustadz. Ini kuwakafkan tanah Pak Ustadz, dirikan pesantren Pak Ustadz. Insya Allah akan saya dirikan pesantren. Di mana Pak? Di Langsa. Awak di Pekanbaru, diwakafkannya tanah ke Langsa. Mana kuat saya naik pesawat ke Langsa? Takkan mau awak buka cabang pula di Langsa. Tapi saudaraku ada di Langsa. Di sini pun saudaraku semua. Ini adalah kakak kelas, adik kelas saya, Ustadz Fadil Rahmi. Tadi kakak kelas saya di Darul Arafah, kakak kelas saya di Mesir, Kairo. Tadi pula adik kelas saya. Mereka inilah yang akan melanjutkan. Besok ibu datang ke Ustadz, tanya, Ustadz udah ada tanah tuh? Sudah. Lokal sudah berapa yang siap? Berapa semen yang perlu? Berapa batu bata yang perlu? Berapa kosen yang perlu? Ibu mau membantu? Enggak, nanya aja. Kasihlah. Satu lokal 100 juta. Kami membangun kemarin pesantren di suku Trasing Talang Mama. 7 jam dari Pekanbaru naik mobil. Naik sampan pula 7 jam lagi baru sampai. Satu lokal 100 juta. Alhamdulillah, si ini menyumbang 1 lokal, si ini menyumbang 1 lokal. Ibu yang bisa 1 lokal, kasih 1 lokal. Meninggal ibu, baca Quran anak-anak singkel di situ. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan, o a i u. Masih ada yang ngaji macam itu? Masih ada di singkel? Aku sangka di tempat kami udah tak ada. Tempat kami orang ngaji tak pakai alif 2 DT-an lagi. Orang ngaji a bataba batata batasa basaba. Mengaji mereka di lokal itu mengalir pahalanya. Betul. Adapun kau buat rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ada orang mati bawa bini. Menangislah bini, Abang, mengapa terlalu cepat kau pergi, Bang? Engkau buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi. Ibu kenapa menangis? Abang, ibu kenapa menangis? Warisannya Siki. Hari pertama mereka menangis. Hari kedua mereka mulai diam sambil melirik-lirik. Hari ketiga mulai mereka mengambil remote menonton TV. Hari keempat mereka buka laci, mana STNK BP. Mereka bawa ke kantor Samsat, Pak Polisi ganti nama. Kenapa mesti ganti nama? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Akte notaris tanah berubah nama, tapi ada nama yang kekal abadi. Untuk apa? Pesantren. Memangnya sanggup ini anak-anak muda nih bikin pesantren? Apa tak sanggup? Mereka tamat pesantren Darul Arafah Medan. Mereka tamat pesantren Darul Arafah. Mereka tamat, saya tak tamat. Kalau bapak ibu tak percaya sama saya, tak apa-apa. Karena aku tak tamat, kalian tak percaya, tak apa-apa, aku tak tersinggung. Tapi mereka tamat mereka 6 tahun di sana di Darul Arafah. Darul Arafah tempat kami sekolah, santrinya 1.800, tak ada perempuan, laki-laki semua. Kami nengok perempuan hari Minggu aja. Nenek-nenek nengok cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, seminggu sekali, nenek-nenek itu pun cantik. Di Darul Arafah. Nanti kalau sudah berdiri pondok pesantren Abdul Rauf As-Singkili di Singkel yang paling asli dan original, siapkah bapak ibu mendaftarkan anak-anaknya di pesantren? Serahkan anakmu ke pesantren. Bapak, tak bisa kau jaga anakmu. Tak bisa kau jaga anakmu, Pak.
Pagi kau sudah pergi kerja, anakmu masih tidur. Sore kau pulang, anakmu sudah tidur. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang buka. Ustaz, ada yang berwakaf tanah 2 hektar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam kalau marah bukan dengan meledakkan. Umat Islam kalau marah bukan dengan caci maki. Umat Islam kalau marah, begini marah orang Singkel. Aku marah dengan Ustaz Somad. Ini 2 hektar. Mantap. Mana dia? Sebelah kanan. Masya Allah. Ya Allah, panjangkan umur emak kami ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan anak cucunya solehah solehah ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jadikan tanahnya ini cikal bakal berdirinya para ulama dari Singkel di masa akan datang ya Allah. Nah, duduk mak, jangan lama-lama tegak mak. Biar aku yang tegak lama. Baik. Man ahsana ilaikum. Siapa yang berbuat baik kepada kamu. Sudah 22 kabupaten saya ceramah di Nangro, Aceh, Darussalam. Baru inilah cash and carry. Allahu Akbar. Rupanya orang Singkel ini tak main-main. Sekarang saya pula yang pucat. Tanah udah dapat, siapa yang jadi ustadznya di situ nanti? Anak Darul Arafah siap. Tadi saya tanya jamaah, siap ngasih tanah? Siap. Sekarang saya tanya pula anak Darul Arafah, siap membina pesantren? Siap. Nanti istri kalian marah, siap nikah sekali lagi? Saya ngetes saja bu, jangan takut. Ibu jangan takut. Kadang ada istri ini, suaminya ngurus pesantren dia marah. Abang jangan ngurus pesantren. Adik gimana? Lakimu pecandu narkoba baru kau tahu. Lakimu berzina baru kau tahu. Lakimu mabuk baru kau tahu. Lakimu ngurus pesantren kau marah. Padahal itu yang akan kekal abadi di jalan Allah SWT. Takbir. Ustadz-ustadz yang istrinya rewel, marah suaminya ngurus pesantren, lapor sama saya. 2019 ganti status. Macam-macam. Kalau sampai mereka melapor sama saya carikan. Stok saya banyak ini. Berapa perempuan yang mau WA saya yang mengatakan, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Kalau nggak dapat Ustadz, adik-adik kelas Ustadz pun nggak apa-apa gitu. Mau kalian gue kasih? Mau? Nanti gue kasih. Oh, duit semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk lu. Jangan hitung duit itu sini lu. Nanti orang ini asik nengok duit tak nengok saya. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15. Maka saya akan berceramah sampai jam 10 kurang 15. Tambah-tambah sedikit tak Bapak? Tambah ya Allah, tolong. Tenang. Nanti ada menjawab pertanyaan, tulis di kertas. Tapi pertanyaan yang berkualitas lah. Ini pertanyaannya, Ustaz, apakah bumi itu peta? Kepala kau peta. Bergizi lah sikit. Ustaz, Nabi Adam sama Nabi Hawa nikah pak kuahnya siapa? Tanya yang kira-kira berkaitan dengan ibadah. Puasa sunat, sholat sunat, zikir, baca Quran. Itu yang perlu ditanya. Ini masalah-masalah gini apa ini remeh-temeh? Tai gigi aja itu semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah pesantren itu berdiri, masukkanlah anak di situ. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Ustadz Bahar
Ustaz Bahar adik kelas saya dikirim orang tuanya dari Singkel ke Kairo. Ustaz Fadil dari Biren, dia di Biren, Kairo. Saya dari Riau ke Kairo. 98 naik pesawat. Royal Jordan Airlines. Hebat kan? Kenapa Ustaz naik pesawat itu? Itulah tiket paling murah. Tak ada duit. 4 tahun tak balik kampung, mak. Sampai lupa mak tentang cumanya. 4 tahun tak menengok mak. Terlintas dalam hati saya, jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan bapak ibu, saya dicampakkan mak saya sama ayah saya jauh-jauh ke sana belajar. 4 tahun di Mesir, Afrika Utara, 2 tahun di Maroko. Iyalah, Ustaz kan adik-beradik banyak. Aku anak pertama, adikku anak kedua, dua-duanya laki-laki, anak paling disayang. Dikirimnya tempat yang jauh. Setelah pulang baru saya tanya, mak, sampai yatim mak ya, anak mak tak banyak, aku anak pertama, kenapa mak kirim jauh-jauh? Kalau ku letakkan kau di rumah, kau jadi hantu. Maka ku kirim kau jauh-jauh. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Ini diletakkan anak di celah ketiak. Asal minta, ma, minta duit. Mau sekolah, minta duit. Mau kuliah, minta duit. Mau motor, minta duit. Mau bini, minta duit. Lahir anak, minta duit. Tahu dia 3 huruf aja. Ma. Kami 4 tahun di Mesir, Kairo kuliah. Tak ada minta duit. Cumana? Tahan-tahankan beasiswa Al-Azhar Kairo. Tapi kami sudah biasa. Kenapa? Di pesantren. Di pesantren dididik mandiri, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki. Aku tak maulah anakku jadi ustaz. Nanti kalau aku masukkan di pesantren Abdul Rauf As-Singkili Singkel, tamat dia jadi ustaz, kurus macam Ustaz Somad. Tengoklah bakat anaknya. Kira-kira anaknya mau kemana? Anak saya itu dari kecil main pistol-pistolan Pak Ustaz. Masukkan dia tentara. Anak saya itu kemana-mana, asik mau mandi hujan ke sungai aja Pak Ustaz, angkatan laut. Anak saya kemana-mana bawa sempritan Pak Ustaz. 2 kemungkinan, wasit sepak bola atau jadi polisi. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. 2 kemungkinan, dokter spesialis atau pecandu narkoba. Anak saya kemana-mana bawa martel Pak Ustaz. 2 kemungkinan, jadi hakim konstitusi atau tukang rumah. Tergantung kemana kau mengarahkannya. Jadi apapun dia, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, tapi kepalanya tetap ada la ilaha illallah. Bayangkan tamat dia pesantren Abdul Rauf As-Singkili, jadi polisi dia. Kira-kira kalau tamat pesantren masuk polisi lulus apa tak lulus? Tamat pesantren itulah yang lulus. Kenapa? Yang SMP otaknya sudah rusak gara-gara lem kambing. Cabut dia sama kawan-kawannya, ngelem. Yang SMP itu sudah rusak paru-parunya. Pas dites paru-parunya berawan. Ustaz macam tak pernah aja merokok. Kami dulu pernah juga merokok. Maklumlah kawan-kawan kan. Mat, merokok mat? Enggak, aku tak merokok. Merokok lah, enggak, bencong. Merokok. Di pesantren dia akan terjaga, mulutnya terjaga, otaknya terjaga, tidak nonton TV, tak main HP. Sekarang anak-anak main HP. Ustaz Somad, kenapa bu? Laki ibu dilarikan pelakor? Bukan. Terus anak saya kena main game online tak berhenti-berhenti. Membelikan HP-nya siapa? Saya. Yang ngasih 2 giga siapa? Saya. Yang ngasih duit sehingga kecanduan siapa? Saya. Yang membiarkan dia siang malam main game siapa? Saya. Sekarang dia kecanduan, salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Ustaz ini dari tadi ceramah dekat-dekat perempuan aja, gatal Ustaz. Oke, belum itu kok kemana? Saya mau dekat kipas angin. Gitu caranya biar orang tak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Bapak siap meletakkan anak ke pesantren?
Masukkan Pak. Nanti kalau bini bapak menangis, matanya bengkak sebesar bakso, macam mana bapak menasihatinya? Begini, kuajari. Mau? Pulanglah dari pesantren, ibu itu pun menangis. Abang, anak kita bang, tak sampai hati aku menengoknya, kasurnya tipis. Bulan pertama kasur tipis, bulan kedua hilang. Ibu bapak kasih tahu sama dia, kau jangan lagi kau menangis. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pelakor. Lebih baik kau menangis sekarang daripada anak kita pezina. Lebih baik kau menangis sekarang daripada... Rupanya ibu zaman sekarang ini tak bisa digitukan. Begitu bapak marahi dia, dia pula marah. Enak aja emang bercakap begitu. Yang menghamilkan dia 9 bulan 10 hari, aku. Yang melahirkan dia meregang nyawa, aku. Yang menyusukan dia 2 tahun, aku. Abang kan cuma datang sekali-sekali aja. Nanti kalau tinggi cakap dia, bapak turunkan pula. Bukan begitu Adinda. Jadi jangan dia tinggi, bapak tinggi pula. Yang susah siapa? Pak Kapolres. Kalau dia sudah mulai tinggi, bapak turun. Tenang Adinda, kau janganlah marah-marah. Kalau kau marah-marah terus, nanti abang nikah lagi. Bapak setuju? Ketahuan disembunyikan selama ini, terbuka juga malam ini. Itulah. Balik nanti awas. Nampaknya palang pintu dah siap. Ya Allah, lembutkanlah hati ini Allah. Tengok berkotak-kotak duit orang singkil itu datang. Ya Allah, itu baru DP-nya. Belum cash lagi itu. Betul? Betul kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah anak tadi masukkan ke pesantren, tanah wakafnya dari ibunda, lokalnya dari bapak, yang bisa ngasih batu bata kasih batu. Aku tak bisa ngasih duit Pak Ustadz, kasih semen. Aku tak bisa ngasih semen Pak Ustadz, kerikil. Aku tak bisa kerikil Pak Ustadz, besi. Wahai orang-orang kaya, kalau kalian mau menunjukkan kaya kalian, bukan dengan mobil kalian yang mewah. Betul? Kalau mau menunjukkan kalian kaya, bukan dengan cincin emas kalian 4 biji, lalu kalian berjalan kemana-mana begini saja. Gatal ya. Jam berapa sekarang? Cincin sudah, gelang sudah, anting sudah, semua udah pasang emas, akhirnya gigi pula pakai emas. Saking kan mau menunjukkan masih begini aja lah. Bukan itu menunjukkan kaya. Menunjukkan kaya adalah datang ke pesantren nanti. Tapi ini jangan cuman ceramah aja malam ini. Saya mau pokoknya real. Duit yang ada malam ini langsung untuk pondasi peletakan batu pertama. Langsung insya Allah. Jangan ada. Pokoknya kalau tak terwujud, kita semua akan menuntut panitia ini. Siap? Panitia yang malam ini tablik akbar, sekaligus pembentukan pesantren, sekaligus guru-gurunya, sekaligus. Kalau sudah kita banyak ulama, banyak pesantren, berani orang macam-macam dengan kita. Jadi kenapa kita dijajah Belanda? Karena kita lemah. Kenapa kita dijajah Jepang? Karena kita lemah. Tapi begitu kita bangkit, bangkit Tengku Umar, bangkit Cut Nyak, Allahu Akbar, serang. Lari Jepang itu tunggang langgang sampai slopnya pun tinggal. Itulah slop Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Abdul Somad datang bukan provokator. Nanti kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad datang ke Singkil provokator, bilang betul, dia itu memang provokator, tapi provokator mendirikan pesantren. Oh iyalah, dia buat pesantren kan untuk dia, itu kan tanahnya tanah dia. Aku tak ada kepentingan, yang mengelolanya adalah kawan-kawanku, adik-adikku, sahabat-sahabatku dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul. Jangan ragu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ragu tentang Darul Arafah,
Besok pagi langsung datang ke Medan, tengok Darul Arafah. Pesantren besar, megah, mewah. Macam itu nanti mereka buat. Karena mereka belajar di sana 6 tahun. Sama mereka Bapak Ibu tak perlu ragu. Sama saya ragu tak apa-apa. Aku tak yakin dengan Ustaz Somad, badannya aja kurus. Tengok. Tak mungkin adik-adik sahabat-sahabat ini curang. Kenapa? Kalaulah hidup ini cuman untuk nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Ada orang cita-citanya pendek aja. Nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil. Bagus kau jadi ayam. Ayam kan itu kerjanya. Cucuk sana, cucuk sini. Habis itu bertelur, berkotek, potong, mati. Hidup kok cuman itu. Hidup itu harus punya misi. Misinya apa? Mewujudkan Singkel menjadi negeri yang Islam. Tapi bukan berarti kalau Singkel menjadi Islami lalu yang minoritas kita sembelih. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syekh Abdul Rauf As-Singkili 1615. Mudah ingatnya. 1615. Ingat aja 1615. Apa itu? 1615. Kalau hidup dia sekarang umurnya 500 tahun. Artinya apa? 500 tahun yang lalu, setengah milenium. Kalau 100 tahun namanya abad, bukan Abdul Somad. 100 tahun namanya abad. Kalau 1000 tahun namanya milenium. Makanya generasi yang sekarang ini disebut dengan generasi milenial. Karena dia masuk abad ketiga, 2018. Saya ini Ustadz milenial. Alah, gaya-gaya aja. Apa maksudnya Ustadz milenial? Berceramah dengan internet. Ustadz punya Instagram nggak Pak Ustadz? Punya. Apa Instagram Pak Ustadz? Itu yang followernya 5,5 juta. Ustadz punya FB Pak Ustadz? Punya. Siapa nama Ustadz di FB itu? Anton. Tetap Abdul Somad. Kami ketik Abdul Somad di Facebook. Abdul Somad yang mana? Yang followernya 1,2 juta. Pokoknya saya kalau yang 100 ribu tak main lah. Sombong kali Ustaz itu. Sombong kepada orang yang sombong sodako. Anak-anak muda yang sombong-sombong itu bukan main lagi gayanya. Gaya sok ke barat-baratan. Tengok followernya 50 orang. Gaya metal pakai celana pendek. Orang barat pakai celana pendek lutut putih. Ini bekudis. Apa kau? Nanti tamat mereka dari pesantren, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, baca kitabnya mantap. Terserah dia mau sekolah kemana. Nanti alumni pesantren Abdul Rauf As-Singkili Singkel. Lalu Ustaz Somad dapat apa? Iya juga ya. Dapat apa saya di situ? Minta gaji tiap bulan dikirim? Tidak. Punya nama di situ? Tidak. Yang dipakai nama Abdul Rauf, bukan Abdul Somad. Lalu dapat apa? Abdul Somad mati, anak-anak itu malam berkumpul untuk Ustadz Abdul Somad yang dulu tablik akbar penggalangan dana pendirian pesantren ini. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Sekarang pula mau dibaca. Ini ceritanya 20 tahun lagi, ketika mereka dapat kabar Ustadz Somad sudah meninggal. Jangan bilang mati. Kasar kan. Dapatlah SMS, Ustadz Somad meninggal dunia. Ibu itu pun menangis. Ya Allah, memang udah nampak aku tanda-tandanya kemarin. Ibu kenapa menangis? Sedih aja Pak Ustadz. Menangis kenapa? Enggak sempat selfie. Itu yang saya inginkan Pak. Itu yang kita inginkan Bu. Nama besar akan hilang, jabatan akan melayang, kekuasaan akan terbang. Yang kekal abadi dari mulut anak-anak itu akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad yang di Riau sana. Al-Fatihah.
cucu mak, cucu engkau mak akan puasa sunat. Waktu mereka mau buka puasa, dikumpulkannya anak menantunya. Apa kata mereka? Nenek kalian dulu berwakaf tanah untuk pesantren Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Waktu itu kenapa tiba-tiba nenek bersedekah ya? Nenek memang udah lama bersedekah. Pas malam itu Ustadz Somad ceramah. Ustadz Somad itu siapa ya? Dia datang dari Riau. Mana dia sekarang ya? Udah dimakan cacing tanah. Mengalir pahala. Itulah yang mau di hidup ini. Ibu masih baca Yasin? Masih ada tradisi baca Yasin di sini kan? Lanjutkan. Tapi baca Yasin itu sementara hidup. Ada orang mati baca Yasin? Mati ibu sore Kamis, malam tuh tegak ibu baca Yasin. Lari sekampung. Bapak masih sholat duha pak? Masih? Yang tidak pun dia aja bilang. Bapak masih sholat duha pak? Bapak sholat duha, tapi begitu bapak mati, tiba-tiba besok pagi minum kopi. Mati minum kopi. Kenapa minum kopi bisa mati? Kopi Mirna ini minum. Minumlah kopi Aceh. Minumlah kopi untuk melancarkan peredaran darah. Anda susah tidur, minum kopi, makin susah. Begitu engkau mati pak, janganlah bilang mati pak Ustaz. Begitu bapak meninggal dunia, bisa lagi sholat duha? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu masih ada grup rebana nasyid? Nanti kalau ada pejabat-pejabat datang, nyanyikan lagu itu. Biar ingat dia mati. Begitu saya sebut pejabat, langsung panitia ngasih kertas. Takut mereka kalau tersinggung nanti tak cair dana. Hai bapak-bapak pejabat, berapa lama kau berkuasa? 5 tahun. Kalau nasib baik 2 periode. Kalau tak baik, tapi kalau pernah kau kucurkan APBD untuk pesantren, itu yang kekal abadi. Betul. Mau bantu silakan. Yang tak mau bantu tak apa-apa. Berapa banyak pesantren tetap tegak berdiri tanpa bantuan siapa-siapa? Karena Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan buat proposal mengemis minta-minta. Jangan katakan kami buat proposal bukan ngemis pak. Kami buat proposal karena ingin menyelamatkan bapak. Mau masuk neraka, kamu masuk. Tapi tentu bahasanya lembut. Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Kenapa Ustaz tak sebut Pak Bupati? Ada orangnya sih. Gini Pak, kami kan kemarin menindaklanjuti ceramah Ustaz Somad kemarin. Tanah wakaf sudah ada. Terus ini kemarin, ya tahunya gitu. Jangan pula macam saya ceramah tadi, tiba-tiba datang ke kantor bupati. Kalau kau mau bantu, bantu. Tak bantu, tak apa-apa. Allah punya kuasa. Takbir. Nah, dipanggilnya Satpol PP. Satpol, tangkap nih, gilo ini gitu. Tentu kita ada tata krama, sopan, santun, budi, bahasa. Kita orang yang bermartabat. Kita ini bermartabat, bukan martabak. Ustadz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Sopan santun kata dia. Dia sendiri membelakangi ulama-ulama. Tengoklah di awal tadi. Sebelum maju kan saya gini kan tangan saya kan. Sebelum maju tadi saya gini duluan. Mereka mengangguk. Iya baru berani saya. Andai mereka tadi mengatakan tidak, begini saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ngangguk semua. Bapak kalau mau minta izin ibu gitu juga. Asal bapak gini ya, ngangguk dia. Jalanlah. Oke lah. Balik dari sini coba. Iya kan Bu? Iya kata dia. Jauh, saya ngasih jalan aja. Mudah-mudahan yang lajang-lajang belum nikah ini dijumpakan Allah dengan jodoh yang soleh.
Yang mengaminkan tuh yang belum nikah. Anak susun paku. Amin. Disangkanya bini tak mengintip dari situ. Awas balik nanti. Ini surat ini datang karena sudah jam 10 kurang 15. Sudah sejam rupanya saya tegak di sini. Kita masih melanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Ini menjawab ini bisa-bisa 1 jam. Tengoklah macam proposal tesis tebal. Bila seorang pemimpin hanya mementingkan dirinya dan keluarganya saja, sementara rakyat berkeluh kesah menanggung kesulitan, misalnya di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tak ada pertanyaan, gitu aja. Coba kita ulang balik ya. Entah aku salah baca. Bagaimana jika seorang pemimpin hanya mementingkan diri dan keluarga saja, sementara rakyat berkeluh kesah menanggung kesulitan di bidang ekonomi dan lain sebagainya? Kalau pemimpin itu mengirim anak-anak singkel ke Kairo kuliah, anak singkel pulang kemari, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Amin. Makanya bupati mengirim 10 anak dari kabupaten di Aceh ke Mesir melalui Ustadz Fadil Rahmi, ditanggung biaya 4 tahun selama di Kairo, pulang akan menyebarkan agama Islam rahmatan lil alamin. Nama kabupatennya saya tak ingat, tanya Ustadz Fadil Rahmi. Tak mau saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Itulah enaknya jadi pemimpin, bisa dia beramal bonus. Alhamdulillah Ustadz Somad, bupati kami rajin baca Yasin, bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal pemimpin, karena siapapun pandai baca Yasin dan sholat duha. Amal pemimpin apa? Buat pesantren, kirim alumni ke Kairo, masukkan mereka sekolah agama, kirim ke Lirboyo ke Jawa Timur, balik mereka menyebarkan pengajian Al-Quran. Maka itulah amal yang bisa hanya dilakukan oleh pemimpin. Bagaimana kalau tak peduli kepada rakyat, Pak Ustadz? Di akhirat nanti akan meminta maaf kepada sebanyak rakyat yang dikhianati. Berapa banyak mereka dicari di padang mahsyar berjumpa. Sedang di padang panjang aja payah jumpa, lagi padang mahsyar. Selama saya menyampaikan tausiah 1 jam tadi, banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah, selesai. Selama saya, Bapak Ibu nanti kalau ada orang mau berangkat haji, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sebagai sahibul bait, sahibul hajat, ingin berangkat ke tanah suci Makkah. Mohon maaf kepada Bapak RT, Bapak RW, tetangga, sahabat, kerabat. Anggaplah rumah ini rumah kalian. Selama kami di Makkah nanti, anggap anak kami ini anak kalian, tapi bini saya bukan bini kalian. Maukah kalian memaafkan silap salah kami? Karena tetangga yang diundang itu sudah makan semua, kenyang. Mau. Tapi masalah pemimpin tak bisa minta maaf begitu, betul? Kalau tidak ditunaikan haknya, maka di akhirat na'udzubillah, ittaquz zulma, takut perbuatan zalim, karena orang yang zalim akan teraniaya gelap dalam jurang neraka jahanam. Kita doakan kita mendapatkan pemimpin, caleg-caleg, calon-calon anggota legislatif, calon DPD, calon pemimpin yang adil-adil dan amanah. Kita tinggal di kerajaan Sultan Iskandar Muda atau demokrasi? Demokrasi. Sistem kerajaan kalau meninggal raja yang menggantikan siapa? Anaknya. Demokrasi cara memilih pemimpin melalui pemilu. Memilih anggota legislatif siapa yang milih? Rakyat. Nanti 17 April 2019 siapa yang milih? Bapak Ibu akan memilih calon-calon anggota legislatif. Kalau dikasihnya duit 100.000, mau milih dia? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ustaz, kami takut berdosa. Tidak berdosa, saya nanggung dosanya. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke pembangunan pesantren Abdul Rauf As-Sinjai. Siap?
Mulai suara tak sama macam tadi. Kalau kalian makan duit itu, aku tak tanggung jawab. Nanti kalau ada caleg-caleg ngasih duit, ambil aja. Ambil aja. Siapa nyuruh? Ustadz Somad nyuruh. Ambil. Ambil. Serahkan ke ketua panitia. Belikan ke semen. Belikan semua. Kalau perlu, minta sama dia. Pak, tanggung 100.000. Kasih satu lokal. Kami buat nama kau di situ. Kau terduduk. Kami tak tahu urusan. Pilihlah orang yang peduli kepada pesantren. Siap. Pilihlah orang yang memperjuangkan Islam. Siap. Makanya nanti ibu istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillah ta'ala. Macam bapak mau nikah dulu. Bapak kan waktu itu mau nikah calonnya ada 5. Maklumlah bapak playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ibu pikir ibu yang pertama dan terakhir. Pret. Banyak udah mantan-mantan mereka. Rupanya di Singkel nih kalau ceramah, lain mikrofon untuk ceramah, lain untuk tanya jawab. Saya sangka mentang-mentang yang ngundang bukan Pemda tak bermodal. Hebat rupanya. Begitu cara muji orang yang baterainya mati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula caleg yang ngasih duit Pak Ustaz. Berapa kau dikasihnya? 500.000. Jangan terima. Haram itu. Kami serahkan ke pesantren pembangunan pesantren Syekh Abdurrahman Singkili. Serahkan. Bisa untuk beli semen 5 sak. 5 juta Pak Ustaz. Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Banyak juga ya. Sekali haram tetap Sekali haram tetap Masih yakin? Mantap. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita minjam uang bank untuk bangun rumah atau digunakan untuk modal usaha? Tidak ada alasan orang Aceh untuk minjam di bank konvensional karena sudah ada Bank Aceh, Bank Syariah. Bank pertama di Indonesia yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Bank mana? Aceh. Bangga menjadi orang Aceh. Kalau di tempat lain, tinggal kalian di Amerika, ditanya sama malaikat, kenapa kau makan riba? Karena kami tinggal di kampung Donald Trump. Kita di kampung Donald Bebek. Kenapa bisa makan haram? Tidak ada alasan kita untuk meminjam ke bank konvensional. Besok pagi, hari apa besok? Buka tak bank besok? Tarik semua uang dari bank konvensional, alihkan ke Bank Aceh. Siap? Saya ulang sekali lagi. Sama saya tak ada gunanya pengajian kalau tak ada beramal, mubazir. Saya tak mau cuma ngaji-ngaji ramai-ramai untuk apa? Hebat pengajian tadi malam Pak Ustaz. Cuman hebatnya sampai ada cucu kehilangan nenek. Besok pagi pergi ke bank, tarik duit semua, alihkan ke Bank Aceh Syariah. Siap? Ustaz Somad nabungnya di mana? 2 bank. Pertama, Bank Syariah Mandiri. Kedua, BRI. Gaji saya ditransfer melalui BRI Syariah. Kenapa Ustaz tak nabung di Bank Aceh? Tak ada Bank Aceh cabang Pekanbaru. Kalau ada di Bank Aceh saya nabung. Peci saya udah peci Aceh. Lapan rencong di kepala. 4 di kiri, 4 di kanan. Siapa berani ngejek-ngejek? Cucuk kan rencong. Ibu, jangan lagi minjam duit riba. Bapak, jangan lagi minjam duit riba. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Jangan lagi pakai riba. Kama yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bapak ibu bangkit dari kubur waktu di padang mahsyar, nampak orang kerasukan setan. Nah, kau yang minjam dulu kan? Kau minjam. Rupanya dia pula nunjuk awak. Kau lebih parah pula lagi.
Apa boleh mengakikahkan anak ketiga sementara anak pertama dan kedua belum diakikah? Karena sewaktu anak pertama kedua lahir belum mampu untuk akikah karena ekonomi kurang. Akikah itu tidak ada yang wajib. Akikah hukumnya sunat muakkad. Tidak wajib bu, tak wajib pak. Anak pertama susah, nikah aja kredit. Aku terima dengan nikah dengan mahar sebentuk cincin emas kredit. Tak boleh, harus tuh. Pas anak ketiga lahir, potongkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Hari 21 tak ada duit, tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Sekarang baru ada duit. Dulu di kampung tak ada duit. Sekarang sawit sudah berbuah. Sekarang baru ada. Silakan. 3 anak ini saya akikahkan. Boleh. Ibu yang berumur 30 tahun malam ini belum akikah, besok pagi beli kambing. Boleh akikah, tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut. Dan pula minta marhaban. Diayun lah besok pagi. Marhaba ayano. Awak sangka yang diayun cucu. Nenek itu dulu. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai tadi? Potongkan kambing hari ke-7, kasih nama, cukur rambut. Cukur rambutnya timbang dengan perak, bukan dengan emas. Kalau dengan emas boleh. Kebetulan rambut anaknya 2 helai, dengan emas lah. Gondrong 2 kilo. Bangkrut langsung. Saya Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil. Apa hukumnya kencing sambil berdiri? Jika haram, mengapa di beberapa masjid terutama perkotaan disediakan toilet kencing berdiri? Karena arsiteknya tidak tamat pesantren. Paham mengapa saya suruh mendirikan pesantren tadi? Paham kenapa anak-anak Singkil nanti masuk pesantren Syekh Abdul Rahab Singkili? Karena nanti dia akan tamat dan dia masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Dibuatnya lah WC jongkok. Karena kalau tegak, rupanya air tak habis. Tegak kencing, air tak habis. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumpal menjadi batu. Itulah yang menyumbat sarung kencing. Ditembak pakai laser, pecah sama-sama pipanya. Oleh sebab itu maka kalau dia jongkok, habis dia tumpah. Kalau tidak jongkok, itulah dia tersisa sedikit. Makanya mesti jongkok. Insya Allah akan lahir insinyur-insinyur yang mengerti masjid. Banyak insinyur tukang gambar masjid tidak mengerti pesantren. Akhirnya dibangun masjid tidak ada teras. Padahal teras itu gunanya untuk perempuan yang sedang haid. Makanya masjid-masjid tua, tengok masjid Baitur Rahman, ada terasnya. Tengok masjid Raya Medan, ada terasnya. Tengok masjid Istana Siak Serindrapura, ada terasnya. Sekarang banyak arsitek pandai gambar tapi tidak ngaji, tak ada teras, tak paham dia fikih. Oleh sebab itu insya Allah anak-anak pesantren tadi akan menjadi insinyur, ngerti bangunan dan ngerti ajaran Saya pedagang Ustaz, ada seorang yang saya tagih, ingatkan utangnya karena sudah dapat tanggal. Dia bayar utangnya sambil marah-marah, sampai marah pula lagi. Sampai sekarang tak teguran lagi. Sementara saya mengingatkan dalam keadaan sopan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang jihad, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa.
Yang paling panjang ingat. Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 2. Ingat, Al-Baqarah 282. Jangan balik dari sini jadi 822. Ayat Al-Baqarah 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh. Tuh, saya yang bertanda tangan di bawah ini meminjam duit Bapak sampai tanggal 1 Mei. Sebutkan tahunnya 2019. Pas nanti datang kita tagih, bayar. Kita bayar bukan karena kita marah, kita suruh dia bayar supaya dia jangan makan haram. Nauzubillah. Kalau sampai bapak utang, bapak makan, kasih anak bini makan haram seumur hidup, maka tagih dia. Aku belum bisa bayar Pak Ustaz. Belum bisa kau bayar sampai 1 Desember ini, belum bisa. Belum bisa Pak Ustaz. Kalau gitu kau bayar 1 April. 1 April saya tagih lagi. Bisa kau bayar? Belum juga Pak Ustaz. Karet jatuh, sawit jatuh, duit pun tak ada. Stop, jangan kau cerita, aku tak tahan dengannya. Meleleh air mata. Stop. Wa anta saddaqu khairul lakum, yang paling bagus kau sedekahkan. Bisa kau bayar? Tidak. Kalau gitu ku sedekah. Ambil, aku dah muak. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat itu kita, yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Ini sekarang banyak orang salah baca ayat. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Namanya salah pasang ayat. Hai saudaraku, kalau datang orang menagih hutang, bukan berarti dia benci sama engkau. Dia sayang supaya kau jangan sampai makan haram sampai anak bini cucu cicitmu. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. Ilad dain, kecuali dililit hutang. Sedangkan mati syahid saja tak selesai kalau masih ada hutang, apalagi mati konyol. Nah, bapak-bapak yang suka marah-marah ditagih, udahlah kau terlambat marah pula. Ini otaknya sungsang, cocoknya diantukkan ke tiang. Ustaz, saya cuma mau didoakan saja. Semoga cepat dapat kerja yang baik dan halal. Semoga disegerakan menikah. Mohon Ustaz doakan. Segera nikah, segera dapat kerja. Nanti selesai ceramah, tanya jawab. Selesai tanya jawab, penyerahan foto. Selesai penyerahan foto, penyerahan pemegangan tongkat Tuan Syekh. Habis itu baru kita baca doa. Sabar. Nanti kita doakan semua insyaAllah. Saya kasih tahu dari awal supaya jangan ada dusta di antara kita. Kami kerja di WH. WH itu wilayah Hisbah, polisi syariah. Sudah maksimal, namun gaji kami tak terbayar. Dan kami sudah minta namun juga belum terbayar. Bagaimana nih menurut Pak Ustaz? U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya. Berikan, itu bukan kata saya, hadis Nabi Muhammad SAW. Berikan upah karyawan, pekerja, pegawaimu sebelum kering keringatnya. Bapak, ibu, kalau kalian memakai tukang rumah, tengoklah, asal nampak keringat, kasih duit. Asal nampak keringat, kasih duit. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya, berikan upah secepat-cepatnya. Matlul ghani zulmun. Siapa yang menunda-nunda gaji orang, maka dia zalim. Ittaqu zulma, takutlah kalian pada perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ustadz jawab ya, ini penting. Oke.
Apakah nikah muda itu salah? Karena banyak kalangan orang tua menganggap nikah muda itu buruk, membolehkan pacaran. Kalau mahar mahal maka zina murah. Kalau mahar mahal maka zina murah. Ibu-ibu jangan pasang mahar tinggi-tinggi karena anakmu pacaran. Mereka kan cuma makan mie ayam, Pak Ustaz. Mereka pacaran sebulan 4 kali, malam Ahad, malam Minggu. Maka selama itu kau menanggung dosanya. Turunkan harga mahar. Jangan sampai anak muda ini nanti unjuk rasa besok bawa balik. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Nikahkan dia, nikahkan. Saya termasuk yang lambat menikah. Sekarang anak baru umur 5 masuk 6 tahun. Terlambat nikah. Kalau tahu saya nikah itu bagus cepat, pagi bersunat, sore nikah. Bagus, nikahkan. Ustadz Arifin Ilham 17 tahun umur anaknya nikah. Ustadz Alvin anak Ustadz Arifin Ilham 17 tahun nikah. Saya pun anak saya itu nanti semata wayang laki-laki asal sudah mampu nikah. Nikahkan. Bagus kita carikan biaya. Bagus ada sawit, ada karet, kasihkan dia mapan. Kalian yang belum mampu, hai anak-anak lajang, puasa sunat banyak-banyak. Nafsu ada, tenaga tak ada. Bro, ada cewek cantik. Aku dah tak nampak, aku dah gelap aja. Itu yang pakai baju merah. Aku tak nampak, asal merah semangka aja gitu. Olahraga kalian. Olahraga main bola futsal. Oh, main futsal mahal Pak Ustadz. Berenang dekat laut sini kan? Berenang kan di laut. Apalagi kalau sampai di tengah, bukan cuma nafsu hilang, kalian hilang sekali. Apa hukumnya kita melaksanakan tolak bala? Sementara kalau daerah kami orang pergi makan-makan ke pantai. Bahkan ada sebagian orang ke pantai sambil bawa bunga. Sodakoh menolak bala. Bala mau datang tak jadi karena ditolak dengan sodakoh dan doa. Masak ayam, masak gulai, masak ikan, ramai-ramai berdoa. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina. Selamatkan kampung kami Singkel dari malapetaka, bencana, tsunami, riba, zina, narkoba dan mungkar. Salahkah berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari bala? Tidak. Mana salah? Yang tak boleh itu, hai hantu segala hantu, jin segala jin, tolong datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya habis kursus bahasa Inggris. Yang tak boleh itu minta kepada hantu, minta kepada Allah. Dulu tradisi di tempat kami di Riau, kalau mau membuka hutan dikasih kepala kambing. Hai hantu penjaga hutan, ini kepala kambing. Datanglah ulama, mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Apa kerja kalian ini orang Melayu? Kami mau ngasih kepala kambing untuk jin. Jangan, darahnya saja. Karena kita tak boleh makan darah. Darah hukumnya dipotong darah, masukkan ke tanah. Darahnya buang. Kepalanya, Syekh, kepalanya kasih ke bini saya. Nanti kalau jin mengamuk, diadakan ratib. Tahu ratib? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Lari sentan tukang langgar. Itulah asal muasal di Riau. Kalau kita berdoa di rumah orang sahibul hajat, pasti kepalanya untuk ustaz. Saya kalau undangan, kepala kambing kasih ke saya. Makan Pak Ustaz. Saya makan. Ustaz lain takut. Kalau dimakan nanti jin datang mengamuk, kata dia. Begitu dimakannya otak kambing tadi, kunang-kunang. Bukan jin mengamuk, darah tinggi, kuman. Saya sampai sekarang semua makanan itu saya makan. Kepiting saya makan, ikan saya makan, telur ikan saya makan, kepala kambing saya makan. Tak ada kuman. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada satupun yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Ada bapak-bapak satu, aku takut makan kambing ini Pak Ustaz. Bapak baca doa. Kalau kuman nanti Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Ustaz, udah ada pantang-pantangan. Tidak, kepiting tak pantang, udang tak pantang, kepala kambing tak pantang. Ada satu pantang, apa tuh? Pantang dekat. Asal dekat putus. Oh, habis sudah. Masya Allah. Dimulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 lewat 15, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tercatat sebagai amal soleh. Berpisah kita tapi tak bercerai. Berpisah badan jasad tapi hati tak pernah lupa. Setiap ibu baca ayat itu pasti ingat saya. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Doakan Ustaz Somad. Doanya tak usah banyak-banyak, biar mudah ingatnya satu saja. Matikan Ustaz Somad dalam husnul. Jangan doakan sekarang. Berikut ini penyerahan foto dulu. Penyerahan foto kepada Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi. Karena beliau senior kita. Nanti kalau kita duluan kualat mati tegak pula kita kan. Penyerahan pelukis untuk